I'm just getting this now. How the Beralih ke Virginia, kita akan diperkenalkan pada seorang kepala agen CIA bernama John yang berdasarkan barang bukti sehelai rambut dari TKP penembakan semalam, akhirnya teridentifikasi satu nama, yaitu Brandon Beckett yang ternyata seorang mantan anggota marinir terbaik, di mana John menjadikan ia sebagai tersangka utama dan akan segera dilakukan proses penangkapan. Right, let's move now. Assume that Brandon Beckett is armed and dangerous. Dan inilah Brandon sedang mengisi waktu luang dengan mabar PUBG bersama rekan-rekannya yang ketika Brandon sedang asik-asiknya nge-push, tiba-tiba ya, Brandon yang merasa tak berdosa pun akhirnya diciduk tim SWAT utusan John. Sementara di sisi lain TKP penangkapan tersebut, ada seorang pemotor wanita yang seperti sedang mengincar Brandon juga. Namun karena sudah kapihelaan, si wanita memutuskan untuk pergi dan akan mengatur rencana baru. He was taken. What? It was critical. His death looked like a suicide. Disinilah Brandon sekarang dikurung di sebuah tempat interogasi. Ia dipaksa untuk mengakui kesalahan yang Brandon sendiri sama sekali tidak melakukannya. Tak lama, datang seorang detektif dari Departemen Keamanan bernama Zero yang meminta waktu sebentar untuk berbicara empat mata dengan Brandon. Tanpa sepengetahuan John, Zero berjanji jika dirinya akan membantu Brandon untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. I promise you I will get to the bottom of this. I'm not. I hope that's true. If you're guilty, it's gonna get really ugly. But if you're innocent... Get him up and out of here. Let's go. Selesai dengan Brandon, Zero langsung menemui salah satu anggota John yang bernama kita panggil saja Yuli. Meskipun tuduhan pelaku masih terfokus pada Brandon, namun keberadaan seorang CEO perusahaan farmasi yang ikut hadir di TKP membuat Zero berasumsi jika ada kepentingan politik di dalam kasus yang sedang ditanganinya ini. So, what is a big pharma CEO doing up on that stage? It's a good question. Beralih ke sebuah bengkel di mana sang owner mendapat telepon penting dari seseorang yang memberi mereka sebuah pekerjaan baru. Entah jenis pekerjaan apa itu, tapi kita akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui jika semua aktivitas bengkel ini hanyalah sebuah kamuflase dari profesi mereka yang sebenarnya, yaitu adalah kelompok mafia pembunuh yang sudah jadi langganan para oknum penjabat. Beberapa saat setelah si bos mengirim anak buahnya untuk menjalankan misi, kita akan kembali diperlihatkan dengan si wanita pemotor bernama Yuki yang juga masih satu komplotan dengan orang-orang dari bengkel tadi. Faktanya, selain Yuki adalah pelaku penembakan di awal film, kini ia dikirim untuk membantu anak buah si bos bengkel dalam sebuah misi penyergapan, di mana target mereka kali ini adalah Brandon yang akan dipindahkan ke sebuah lapas keamanan tingkat tinggi. Sementara Yuki akan menunggu di atas bukit, para mafia utusan si bos mulai menjalankan aksinya dengan memblokir mobil yang membawa Brandon. Mereka langsung turun dan membrutal menghabisi para agen CIA termasuk Yuki yang juga akan ikut membantu dengan menghabisi agen lain dari jarak jauh. Tersisa Brandon seorang, ia merebut kunci borgol dari salah satu mayat dan berhasil melepaskan diri. Namun, lepas saja belum cukup karena Brandon masih harus membereskan pasukan si bos bengkel yang masih tersisa, termasuk Yuki yang saat ini sedang mengincarnya dari kejauhan sehingga... Singkat cerita, malam pun poek. Beralih ke sebuah restoran elit ketika Zero sedang menemui CEO perusahaan farmasi yang sempat ada di TKP penembakan Bruno. Beliau bernama Donald. Setelah memperkenalkan diri, Zero tanpa basa-basi mengajak Donald untuk mengobrol sebentar, sehingga acara makan malamnya bersama sekretaris gemoy pun terpaksa harus tertunda. Can you give us a minute? That's great. Thank you.
Terlepas dari asumsi Zero sebelumnya, Donald justru mengaku jika posisinya saat itu hanya sebagai advokat, itu pun dilakukan karena dirinya merupakan teman dekat Bruno, yang jika Zero menganggap Donald terlibat dalam masalah ini, maka ia sudah salah besar karena dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa dan justru malah menyuruh Zero untuk memeriksa perusahaan saingan bisnis Bruno dan temui akuntan perusahaannya. We were weeks away from the merger. Follow the money. John sendiri baru menerima informasi tentang aksi penyerangan terhadap Brandon tadi siang. Mereka juga menambahkan jika peluru yang ditemukan di TKP adalah sebuah peluru sniper. John berasumsi bahwa Brandon mungkin telah melakukan aksi pelarian dengan bantuan dari seorang sniper yang diduga adalah ayahnya sendiri, yaitu Thomas Beckett, yang merupakan seorang legenda sniper dunia. He's working with the right. His father. I couldn't say. I could. Sir. Tak lama, ia kembali mendapat laporan tentang mobil petugas yang membawa Brandon sudah berhasil ditemukan. John yang tak ingin kehilangan jejak pun langsung mengarahkan beberapa petugas untuk meluncur ke TKP. Sementara Brandon sendiri, ia berhasil kabur dan sudah berada di sebuah parkiran untuk mencuri salah satu mobil tepat saat dua petugas memergoki aksinya tersebut. On your knees. Dan ya, Brandon berhasil melumpuhkan dua petugas tapi tidak sampai membunuhnya. Selesai merampas salah satu pistol, secara kebetulan Brandon melihat seorang Kang Grab yang sedang mangkal tak jauh dari sana sehingga ia langsung meminta orang tersebut untuk maunya pergi dari sana. Put that in the glove box. Can't just try. Tak lama, Zero mendapat kabar dari Yuli tentang status Brandon yang kini resmi menjadi buronan paling berbahaya. Tak hanya itu saja, Zero juga mendapatkan sedikit informasi tentang perusahaan yang Donald sebutkan sebelumnya. Dari data yang Yuli temukan, ada sebuah kejanggalan ketika alarm perusahaan menyala akibat seorang akuntan yang berusaha mengakses ruangan khusus. Tapi anehnya, pihak keamanan seolah menolak untuk dilakukan penyelidikan. What do you need? What's his accountant's name? Josh Strayhorn. Keesokan harinya, Zero mendatangi perusahaan yang dimaksud dengan harapan bisa bertemu langsung dengan si akuntan. Namun dirinya malah dihadang oleh seorang staf keamanan bernama Phoenix yang bertugas untuk menangani keluhan-keluhan klien perusahaan termasuk penyelidikan yang Zero lakukan, di mana Phoenix menjelaskan jika perusahaan ini tidak ada kaitannya dengan kematian Bruno. Maybe more employees to keep track of, really, but... Well, thank you for your time, Mr. Fee. Tak puas dengan keterangan Phoenix barusan, Zero meminta Yuli untuk mencari informasi tentang latar belakang si Phoenix ini. Namun, belum juga Yuli melakukannya, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan John yang menegur Yuli dan memintanya untuk fokus hanya pada kasus Brandon saja. God damn it, Clover. I told you I wanted you to focus on Beckett. You understand? Yes, sir. Good. Selesai dimarahi oleh John, Yuli diam-diam mengirimkan pesan kepada Zero tentang satu orang yang berhasil selamat pada aksi penyergapan Brandon tempo hari, di mana orang yang dimaksud ternyata adalah si bos bengkel yang saat ini sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Zero langsung dihadang oleh beberapa petugas akibat aksinya yang main menerobos masuk sembarangan. Namun meski begitu, ia tetap melanjutkan interogasi dan menanyakan tentang siapa orang yang sudah menyuruhnya. Si bos bengkel menjelaskan jika dirinya juga tidak pernah bertemu langsung dengan kliennya itu. Namun dalam setiap percakapannya, suara si klien selalu tersamarkan oleh gemuruh-gemuruh helikopter. Disinilah Brandon sekarang berdua dengan Kang Grab di daerah pinggiran kota. Tak ingin melibatkannya dalam masalah, Brandon sekonyong-konyong membawa kabur mobilnya yang setelah beberapa meter berkendara, mobil yang dibawanya malah mogok di tengah jalan sehingga Brandon terpaksa numpang di salah satu mobil box yang sedang mangkal. Tiba di sebuah hutan yang merupakan tempat persembunyiannya, kita akhirnya akan diperkenalkan dengan Thomas Beckett, sosok sniper yang sempat John ceritakan alias ayahnya Brandon. Setelah menjelaskan semua masalahnya, Thomas tentunya tidak akan tinggal diam dan akan membantu Brandon membersihkan nama baiknya. I mean, I was pretty good back then, but God, I don't know.
I think it was a lot. Di saat yang sama, penggeledahan di apartemen Brandon kembali dilakukan oleh John dan Zero, namun hasilnya tetap saja nihil. Beruntung salah satu petugas menemukan secari kertas bertuliskan semacam koordinat, sehingga berdasarkan titik koordinat yang tertera pada kertas tersebut, John berasumsi bahwa itu adalah lokasi Thomas ayahnya, dan saat ini Brandon mungkin pergi menemuinya. Hey, let's wrap it up. Let's head back to the safe house. Sementara John dan tim bergegas pergi, Zero kembali menyusuri area sekitar dan menemukan foto lama saat Brandon masih di kesatuan, di mana Zero cukup dibuat terkejut saat menemukan wajah Phoenix dalam fotonya. Demi memastikan kebenarannya, Zero meminta Yuli untuk mencari informasi tentang pria ini. Namun dari data yang Yuli punya, pria ini memiliki nama lain saat di kesatuan dan sudah dinyatakan tewas 5 tahun yang lalu. We're gonna find out. Okay. Penasaran dengan sosok Phoenix, Zero kembali ke perusahaan dan secara kebetulan bertemu dengan si akuntan yang saat itu baru selesai bekerja. Tanpa basa-basi, Zero langsung menciduk dan memintanya menceritakan tentang peristiwa pembunuhan Bruno beberapa hari yang lalu. Si akuntan menjelaskan bahwa yang telah menyebabkan alarm keamanan perusahaan berbunyi adalah si Phoenix, yang ketika Phoenix memaksa si akuntan membuka rekening luar negeri untuk menggelapkan uang perusahaan sebelum terkena dampak dari rencana pemerintah terkait penggabungan dua perusahaan besar tersebut. Look at Phoenix. Phoenix made me do this. Kembali ke persembunyian Brandon, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara alarm pertanda ada seseorang yang mendekati pondoknya. Dan benar saja, rupanya itu adalah pasukan tentara yang sengaja John kirim untuk menangkap mereka. Sementara Thomas akan menyerahkan diri, Brandon diminta untuk kabur lewat jalur rahasia yang akan membawanya sampai ke titik aman. You follow this tunnel, it'll take you outside of the perimeter. Once you get there, you'll see a path. Take a heading northeast on the path. Go. Di tengah situasi tegang yang sedang berlangsung, ada sebuah informasi dadakan dari Zero terkait hasil penyelidikannya, di mana si akuntan sudah siap memberikan kesaksian bahwa sebenarnya Brandon tidak bersalah. Namun, hal tak terduga terjadi saat John baru saja menarik mundur pasukannya, yaitu... I repeat, Delta, stand down. Standing down. Oh my God. Alhasil, John pun langsung menyalahkan Zero dan menganggap jika penembakan yang menewaskan anak buahnya barusan disebabkan oleh Brandon dan Thomas. Padahal mereka sendiri sama-sama tak menyangka jika ada orang lain yang sengaja menjebak mereka berdua. Sementara Thomas melihat sekeliling untuk mengetahui keberadaan si sniper, Brandon memutuskan naik ke saung rangon untuk memeriksa dari atas sana. What do you see, Dad? Because I see Jack. Dari balik rerumputan, ada sosok pelaku yang masih belum terlihat wajahnya. Menyadari jika dirinya sedang berhadapan dengan sosok dua sniper profesional, si pelaku memilih mundur untuk sementara waktu. Namun karena saat ini posisinya sudah terkepung, ia pun membidik tangan salah satu tentara yang sedang sekarat untuk mengalihkan perhatian Thomas dan Brandon. Yeah. Dengan cepat mereka membagi tugas untuk melakukan pemburuan. Sementara Thomas melakukan pengintaian dari jalur utama, Brandon akan mengambil rute dari samping hutan untuk mempermudah penyisiran, di mana Brandon tidak sadar jika saat ini si sniper sudah lebih dulu menemukan dan sedang membidiknya. Tetapi Thomas keburu berhasil menggagalkan aksinya. Brandon pun bergegas menuju sumber suara dan langsung menyerang si pelaku yang ternyata adalah Yuki. Selain mahir sebagai seorang sniper, Yuki juga memiliki kemampuan mumpuni dalam berkelahi. Hal itu terbukti saat dirinya menghajar Brandon habis-habisan hingga berhasil membuatnya dalam posisi terpojok.
Entah apa yang terjadi pada Yuki selanjutnya, kita akan langsung dibawa pada Zero yang saat ini sudah berada di kediaman Phoenix. Setelah menggeledah ke sana kemari, ia menemukan sebuah kotak berisi paspor palsu atas nama Brandon, termasuk beberapa tiket margas dengan rute sebuah pulau di California, di mana Zero yakin jika saat ini Phoenix sedang bersembunyi di sana. Tunbury, California. Okay. Masih di hari yang sama, Zero mendatangi dermaga sesuai yang tertera dalam tiket. Setibanya di lokasi, Zero langsung menginterogasi salah satu nahkoda untuk menanyakan seorang penumpang atas nama Brandon. Tak lama, ada sebuah helikopter yang lewat, seketika membuat teringat pada si bos bengkel tentang suara kliennya yang selalu tersamarkan oleh sebuah helikopter, sehingga Zero meminta si nahkoda untuk mengantarnya menuju salah satu pulau yang terdapat helipadnya. Time for a long-winded explanation. This is a matter of national security. Beralih ke persembunyian Brandon, setelah berhasil menangkap Yuki, Brandon menghubungi John dan memintanya untuk menjemput Yuki. Tak hanya memvalidasi jika dirinya tidak bersalah, Brandon juga menugaskan bahwa wanita inilah sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas semua tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya. I'm heading in now. That won't be necessary. We'll be here waiting. Setelah diidentifikasi, ternyata Yuki adalah seorang pembunuh bayaran kelas kakap asal Jepang yang sudah melanglang buana di dunia bunuh-membunuh. Bahkan ia mendapat julukan Dewi Kematian di kalangan para Yakuza. Setelah terbukti bahwa Yuki bersalah, maka tugas John selanjutnya adalah mengungkap korelasi antara si Yuki dengan Bruno Diaz. Oh my God, this is like the day that never ends. Dengan tertangkapnya Yuki, Brandon akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan dan dicopot dari statusnya sebagai buronan CIA. Meski kali ini, mereka masih harus menyelesaikan perburuan terhadap si Phoenix yang untuk menariknya keluar dari persembunyian, Brandon berinisiatif untuk menjadikan Yuki sebagai umpan. Here's what you need to know about that son of a bitch. When we were deployed, I watched him murder down her store while we were doing recon of a small village. Yakin jika rencana ini akan membuahkan hasil, John pun meminta timnya untuk membawa Yuki ke markas. Karena Yuki sebenarnya hanya seorang pembunuh bayaran, John pun melakukan kerjasama dengannya, yang jikalau Yuki berhasil menjalankan rencana ini, maka ia akan langsung dideportasi dan dibebaskan dari tuntutan hukum atas semua kejahatan yang dilakukannya di Amerika. Undo the cuffs. Setelah semua sepakat, mereka langsung menjalankan rencananya dan menghubungi Phoenix dengan alasan meminta bayaran atas pekerjaan Yuki, sehingga keduanya sepakat untuk membuat jadwal pertemuan. Yuki akan membawa Brandon hidup-hidup dan menyerahkannya pada Phoenix, sementara untuk Phoenix, ia harus menyiapkan sekoper uang yang sudah disepakati sebelumnya. He bought it? I'm supposed to bring you to this address. Dengan cepat, John mempersiapkan tim Delta untuk mengawal keberangkatan Yuki dan Brandon, termasuk Thomas yang juga diikut sertakan dalam misi ini. Sementara Yuki pergi membawa Brandon untuk melakukan pertukaran, John dan tim akan menjamin keselamatan mereka berdua dari kejauhan. Ternyata rumah yang saat ini Zero datangi adalah rumah milik si Donald, di mana Zero belum menyadari jika keberadaannya saat ini sudah diketahui oleh Phoenix, sehingga Son of a... Easy, Drake. We don't need another dead body, especially not in my hot tub. Ya, dari sini terungkaplah bahwa Donald adalah dalang di balik rentetan kejadian yang selama ini Phoenix lakukan. Dengan fakta bahwa perusahaan Bruno mengancam kelangsungan bisnis Donald, ia mulai membuat rencana sedemikian rupa untuk menyingkirkannya, yang ketika Phoenix akan menghabisi Zero, Donald langsung menghentikan aksinya barusan karena ia sudah menyiapkan cara khusus untuk menyingkirkannya. Setibanya Brandon dan Yuki di lokasi tujuan, Thomas dan pasukan SWAT mulai bersiap di tempat masing-masing. Di tengah negosiasi yang masih berlangsung, tiba-tiba situasi perlahan memburuk ketika Phoenix mulai mencurigai tujuan mereka dan...
Ya, Phoenix berhasil menjatuhkan Yuki dengan Brandon yang kini dalam posisi tak berdaya. Melihat Brandon terpojok, Thomas pun melayangkan tembakannya dan berhasil mengakhiri semua mimpi buruk ini. Setelah semua selesai, pihak CIA langsung mengamankan Donald dan akan mengirimnya ke Nusa Kambangan. Sementara untuk Yuki, berkat partisipasi dan kerjasamanya dalam mengungkap kasus ini, Zero pun memutuskan bahwa Yuki akan direkrut menjadi bagian dari kesatuannya saat ini. Tamat ending yang sangat mengsniperkan.